Selamat datang Bapak dan Ibu dosen. Kami dari kelompok 2 kelas profesional 6 akan mempresentasikan analisis PT Goto, Gojek Tokopedia Tbk untuk UAS mata kuliah Entrepreneurial Marketing. Selanjutnya, terkait dengan profil perusahaan, Goto berdiri tahun 2021 sebagai hasil merger Gojek dan Tokopedia dan kini menjadi ekosistem digital terbesar di Indonesia dengan misi mendorong kemajuan. Goto menyediakan infrastruktur teknologi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Selanjutnya, terkait produk dan layanan Goto, ekosistem Goto terdiri dari 3 pilar utama, yaitu Gojek untuk layanan on-demand, Goto Financial untuk pembayaran dan layanan keuangan, serta Tokopedia sebagai platform e-commerce, yang mana Goto di sini memiliki saham 25% di Tokopedia. Untuk selanjutnya, target pasar dan posisi industri, Goto melayani sekitar 190 juta pengguna smartphone di usia produktif, serta memberdayakan lebih dari 2 juta mitra pengemudi. Secara industri, Goto tumbuh kuat di 2024 dengan total transaksi 519 triliun dan revenue mencapai 14,75 triliun, menandakan peningkatan efisiensi bisnis terkait dengan kondisi Goto saat ini. Selanjutnya, terkait analisis lebih lanjut akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Arif. Berikut hasil analisa strategi pemasaran terkait dengan Goto Group. Next. Dari segi sisi new wave marketing, dapat dinilai bahwa Goto sudah bisa menerapkan strategi new wave marketing ini dengan baik. Terbukti dengan beberapa hal berikut. Yang pertama, dari strategi karakter driven marketingnya, ini tercerminkan dengan identitas mereknya, yaitu nama Goto sendiri yang diambil dari kata gotong royong, yaitu sebuah nilai lokal Indonesia yang menekankan kolaborasi, bersamaan, dan saling memberdayakan. Kemudian yang kedua, yaitu strategi co-creation, di mana Gojek dan juga Tokopedia menyediakan layanan fitur partisipatif dalam ekosistem digitalnya. Di sini ada program diskon, ada program feedback seperti memberikan bintang 5 ke drivernya, kemudian nanti bisa juga menjadi member Gojek dengan tingkatan bintang tertentu berdasarkan tingkat pemakaiannya, begitu juga dengan Tokopedia. Ada tingkatan-tingkatan tersendiri berdasarkan pemakaiannya. Kemudian yang ketiga ada strategi storytelling, di mana kampanye yang dibangun oleh Gojek maupun Tokopedia adalah kampanye karya anak bangsa, di mana yang diangkat adalah kisah sukses dari UMKM lokal sebagai representasi perjuangan, kreativitas, dan kemandirian ekonomi. Di sini juga sangat mencerminkan strategi yang sebelumnya di-mention ya, character driven marketing, di mana Gojek dan Tokopedia ini sangat membangun kedekatan emosional dengan audiens. Jadi sudah beralih dari marketing tradisional ke marketing yang lebih personal atau humanis. Nah, kemudian ada juga inisiatif seperti Harbolnas atau Hari Belanja Nasional, juga kampanye seperti beli lokal. Jadi tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan transaksi, tapi juga mendorong nasionalisme ekonomi dan rasa memiliki terhadap produk lokal. Next. Baik, dari segi marketing evolution, dilihat dari model omnichannel house, ini Goto sudah sangat menguasai ya, dan menguasai dan mencerminkan kedua klasternya, baik klaster CL, Creativity, Innovation, dan Entrepreneurship Leadership, maupun PIPM, Productivity, Improvement, Professionalism, dan Management. Dari sisi CL, integrasi multiplatform baik dari Gojek, Tokopedia, TikTok, dan lain sebagainya itu sudah sangat memungkinkan pengguna buat
mengakses semua aplikasinya dengan mudah dan hanya perlu satu akun, single sign on bisa diakses di mana-mana. Dan ini menghilangkan friksi lintas platform sehingga ekosistemnya lebih mudah untuk diakses. Kemudian ada cross promotion juga antar platform, juga menunjukkan pola pikir entrepreneurial yang sangat memaksimalkan sinergi internal. Lalu dari sisi cluster PIPM, ada Unified Payment dari sistem GoPay. Ini bisa digunakan di seluruh ekosistem Goto ya, baik dari Gojek, Tokopedia, TikTok Shop, dan lain sebagainya. Sehingga ini sangat mencerminkan profesionalisme dalam manajemen keuangan digital. Nah, pendekatan digital first ini di aplikasi mobile channel sebagai utama ini juga diperkuat oleh physical touchpoint seperti kemitraan dengan merchant offline, GoFood, GoMart, kemudian ada penggunaan kris juga di merchant-merchant fisik, dan juga ada pickup point untuk GoSend dan layanan logistik. Next. Untuk meta channel sendiri, ini Goto memperlihatkan kekuatan ya melalui penyatuan seluruh elemen ekosistem tadi, mulai dari transportasi, food delivery, pembayaran digital, bahkan sampai e-commerce dalam satu customer journey yang utuh. Jadi pengguna itu bisa berpindah dari pemesanan transportasi, belanja online, tanpa keluar dari ekosistem Goto sendiri itu. Jadi masih dalam aplikasi yang sama. Selanjutnya, untuk Big Data, silahkan. Baik, untuk analisis Big Data, Goto sendiri juga memanfaatkan Big Data sebagai fondasi untuk menciptakan added value dalam perusahaannya. Terlihat strategi ini dilihat dari platform Tokopedia, di mana menggunakan Big Data sebagai rekomendasi produk yang disesuaikan dengan history browsing, terus purchase behavior pengguna, untuk personalize feed untuk tampilan yang selaras dari preferensi setiap customer. Selain itu, terus juga di sisi layanan on demand juga menerapkan dynamic pricing, di mana pada harga GoRide dan GoCar dilakukan berdasarkan kondisi permintaan dan penawaran yang secara real time dan sesuai dengan kondisinya. Terus juga dari sisi keputusan bisnis, Goto juga memanfaatkan behavioral data untuk melakukan analisa segmentasi pasar yang lebih granular dan dapat tepat dalam sasaran demografis tradisional juga. Ya, boleh lanjut. Selain itu, dari analisa strategi AI in marketing, Goto juga menerapkan AI in marketing dengan mengimplementasikan sahabat AI. Ini tuh adalah kehadiran ini mencerminkan adalah transportasi dari service centric menjadi experience centric marketing, di mana teknologi ini membantu untuk memperkuat rasa kehadiran brand atau awareness dari Goto sendiri kepada customer. Hal ini diperkuat dari implementasi, yaitu dengan memanfaatkan chatbot dan customer service automation yang beroperasi 24/7 di Gojek dan Tokopedia. Automation ini membantu dan mengurangi secara signifikan beban customer center, sekaligus mempercepat kecepatan dan konsistensi layanan dari Goto. Yang selanjutnya, Goto juga memanfaatkan sistem rekomendasi dari produk Tokopedia dengan memanfaatkan machine learning yang menganalisa pola historis pencarian atau pembelian dari customer, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang makin personal dan sesuai dengan preferensinya juga. Selain itu, Goto juga memanfaatkan AI melalui dynamic ad placement, yaitu dengan personalized push notification serta otomasi waktu dan konten pesan pemasaran yang kuat di setiap titik interaksi. Hal ini bisa meningkatkan awareness customer untuk terhadap Goto tersebut. Jadi kayak promo, jadi kayak langsung di push dari notification langsung gitu.
Selanjutnya juga Gotoh juga memanfaatkan prudent lending, di mana salah satu produk yang tadi kita ada credit scoring berbasis alternatif data serta fraud detection dan risk management untuk mempermudah dan mengurangi risiko inherent yang ada pada zaman sekarang ini. Boleh dilanjut. Untuk customer fokus, Gotoh berfokus dalam strategi, yaitu ada Go Club dan Tokopedia Plus, di mana Go Club ini menyediakan pengguna Gojek dapat mendapatkan sistem poin dan tier, di mana ada Silver, Gold, Premium, untuk mendorong engagement antara nasabah konsumen dengan Gojek ini. Terus juga ada Tokopedia Plus, ini menawarkan skema membership premium dengan memanfaatkan gratis ongkir dan cashback untuk meningkatkan value bagi pelanggan yang setia gitu. Selain itu, hal ini juga mencerminkan pada customer satisfaction metric yang positif, di mana pada tahun 2024 tumbuh sebesar 22%. Hal ini meningkatkan Net Promoter Score (NPS) pada level konsumtif di industri. Nah, selanjutnya ini ada live shopping, di mana Gotoh mengadopsi pendekatan melalui Tokopedia Play dengan menghadirkan platform streaming yang terintegrasi langsung di dalam aplikasi Tokopedia. Fitur ini diperbuat atau didukung untuk memungkinkan merchant melakukan real-time product showcase dan memperagakan fungsi khusus atau juga fungsi Q&A secara langsung kepada pelanggan. Nah, interaksi ini seperti live chat, flash sale, instant checkout dapat menciptakan pengalaman belanja yang imersif dan responsif. Nah, selain itu, integrasi TikTok Shop juga yang baru-baru ini dalam ekosistem Tokopedia juga memberi atau berdampak langsung pada akses ke user base TikTok sangat besar dan aktif. Jadi, Gotoh juga sudah menerapkan live shopping pada cash dari Tokopedia dan TikTok Shop. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Oke, terima kasih. Kita evaluasi berdasarkan strategi dari Gotoh. Oke, next Mas. Oke, jadi di sini kami kelompok 2 mengangkat strategi dari Gotoh sendiri, di mana kami menganalisanya dari berdasarkan SWOT matrix, di mana secara strength-nya sendiri, kekuatan Gotoh ini yang pertama adalah ekosistem digital yang terintegrasi dengan network memiliki efek yang sangat kuat, kemudian kapabilitas AI, big data, dan infrastruktur teknologi yang secara capable, dan kemudian pemahaman mendalam terhadap pasar dan konsumen di Indonesia. Kemudian strength yang selanjutnya adalah kemitraan strategis seperti dengan TikTok, Bank Jago, Indosat, dan UMKM yang ada di Indonesia sendiri. Memang secara kelemahan, secara Gotoh sendiri ini memiliki profitabilitas bersih yang masih relatif rapuh ya, di mana kompleksitasnya juga untuk operasionalnya ini multi platform. Kemudian ketergantungan pada mitra strategis, inkonsistensi user experience, dan kualitas dari merchant-nya sendiri. Nah, kemudian kelemahannya juga adalah resiko privacy dan keamanan data. Dari opportunity-nya ini, kami melihat bahwa pertumbuhan sosial, commerce, dan AI driven marketing cukup tinggi, dan inklusi keuangan digital juga, serta pemberdayaan terhadap UMKM. Kemudian, peluang selanjutnya adalah ekspansi layanan di luar Pulau Jawa, dan peluang monetisasi data serta personalisasi layanan. Memang secara ancamannya sendiri, di sini kami melihat bahwa persaingan yang cukup ketat dan perang harga ya dengan beberapa pesaingnya. Kemudian ditekan juga oleh regulasi baik secara data, vintage, kemudian persaingan usaha,
Kemudian ancaman selanjutnya di sini adalah switching cost pelanggan yang relatif rendah, serta risiko reputasi akibat adanya kebocoran data. Oke, next. Dari SWOT yang sudah dijabarkan tadi, kita mengambil tools-nya sendiri, di mana secara strength, kekuatan dengan opportunity atau peluang, di mana SO-nya ini kita memaksimalkan ekosistem dan AI untuk scale up dari sosial. Kemudian personalisasi secara mendalam untuk meningkatkan customer lifetime value. Dan yang ketiga adalah untuk ekspansi vintage dan pemberdayaan UMKM berbasis data. Ini yang menjadi kekuatan yang ada di Goto. Kemudian secara kelemahan dengan peluang atau opsional, di mana yang pertama ini adalah peningkatan UX dan kualitas merchant untuk menangkap pasar yang sedang bertumbuh. Kemudian penyederhanaan proses operasional untuk mendukung ekspansi, terutama di luar Pulau Jawa. Kemudian kalau kita lihat di sini dari strategi untuk strength dengan threats atau ancaman, di mana diferensiasi berbasis value ekosistem atau bukan lagi terkait dengan perang harga. Kemudian memanfaatkan brand trust dan lokalisasi untuk retensi pelanggan. Dan kami juga melihat terkait dengan strategi weakness dan threat, di mana yang pertama ini adalah penguatan governance dan kontrol terhadap kemitraan yang strategis. Kemudian investasi cyber security dan privacy by design. Yang ketiga adalah optimasi biaya akuisisi pelanggan dengan menggunakan AI, serta standarisasi kualitas layanan lintas platform. Oke, next. Kemudian untuk relevansi dari strategi, di mana di marketing 6.0, di mana Goto dapat dinilai telah berada pada jalur yang tepat dalam mengadopsi marketing 6.0 dengan kekuatan utama pada digital experience, kemudian human-centric AI, dan purpose-driven marketing. Secara society 5.0, Goto terhadap society sendiri tercermin dalam upayanya melakukan demokratisasi akses layanan, mulai dari transportasi, makanan, hingga belanja di seluruh Indonesia. Dengan jangkauan lebih dari 17.000 pulau, Goto berperan sebagai jembatan dalam mengurangi digital divide dan memperluas partisipasi masyarakat dalam ekonomi digital. Nah, secara industri 5.0, kita melihat di sini bahwa Goto telah mengambil langkah awal yang positif dalam mengadopsi prinsip industri 5.0, terutama pada kolaborasi human AI dan personalisasi berbasis data. Oke, selanjutnya. Baik. Untuk selanjutnya terkait rekomendasi strategi inovatif, di sini kami merumuskan ada 2 rekomendasi sebagai berikut. Rekomendasi pertama terkait dengan ESG driven marketing sebagai strategi inti. Integrasi carbon offset, kemasan ramah lingkungan, serta Tokopedia Free Love and Recycle mendorong ekonomi sirkular diperkuat dengan transisi ESG melalui Sustainability Dashboard. Dan rekomendasi yang kedua yaitu terkait dengan Super App. Rekomendasi ini maksudnya evolusi Super App melalui gamification dan Web3 loyalty ecosystem. Konsep Goto Virtual Plaza, Gamified Challenge, dan Social Commerce memperkuat engagement komunitas dan loyalitas pengguna. Dan untuk target di masa depannya, harusnya Goto menargetkan menjadi role model ekosistem digital yang berkelanjutan, membangun super app yang sticky dan berbasis komunitas, serta mencapai profitabilitas jangka panjang. Baik, terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu dosen sekian. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.